Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan yang terbaik. Karena hari ini kita sulit berharap kepada partai politik yang pragmatis akan membawa umat menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka menawarkan nilai yang sama, hanya dengan kemasan yang berbeda. Dalam pilkada dan pilpres misalnya, parpol-parpol yang semula tampak berseberangan kini bisa menyatu karena kepentingan yang sama. Kuncinya adalah transaksi politik yang menciptakan beragam negosiasi politik. Maka dari itu, tidak ada perubahan masif dari parpol-parpol seperti ini. Mereka tidak mengantarkan Islam pada kekuasaan, tetapi sekedar mengantarkan orang beragama Islam ke kursi jabatan. Pragmatisme dan sikap oportunis telah mencegah Islam menjadi sistem yang menyelamatkan umat. Ironinya, para elit justru menyalahkan para pemilih Muslim yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih partai Islam yang menurut mereka menjadi penyebab partai-partai Islam tidak berkuasa di legislatif ataupun pemerintahan. Padahal sikap meninggalkan ideologi Islam itu yang sebenarnya menjadi penyebab kegagalan perjuangan politik mereka. Saudara yang dirahmati Allah, saatnya partai politik Islam bersama umat merekonstruksi sikap politik Islam yang sahih. Ada dua hal yang mesti dilakukan. Pertama, secara personal setiap muslim harus memiliki kesadaran politik yang benar tentunya. Muhammad Ismail dalam bukunya Al-Fikr Al-Islam menyebutkan ada dua komponen seorang dikatakan memiliki kesadaran politik. Pertama, memiliki pandangan universal, tidak terbatas pada negeri kaum muslim tempat ia tinggal saja, tetapi harus secara global. Kesadaran politik itu mengharuskan dirinya memiliki arah pandang yang khas dalam menilai setiap persoalan dan peristiwa politik dan memiliki kesadaran global. Berikutnya, partai politik Islam, satu-satunya perubahan yang dituju adalah menuju Islam dengan metode perjuangan yang juga sesuai dengan Islam tentunya. Semestinya tertanam dalam diri para pelaku politik bahwa akar dari beragam persoalan yang dihadapi umat adalah ketiadaan penerapan Islam secara total. Hal ini mesti mengkristal dalam diri setiap anggota partai Islam menjadi agenda dakwah mereka kepada umat. Seruan mereka hanya satu, mengajak umat ke arah perubahan dengan Islam dan menuju Islam. Selain itu, partai politik Islam mestinya tidak mentolerir atau bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki sikap pembelaan terhadap Islam, bahkan menyakiti Islam dan kaum muslim. Dalam sistem politik demokrasi sering partai politik Islam mempertimbangkan koalisi dengan parpol-parpol sekuler atau sosialis untuk memenangkan kursi kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif. Di tengah krisis partai politik yang terjadi saat ini, umat harus merekonstruksi pemikiran politik mereka, membangun loyalitas hanya pada Islam dan memperjuangkan hak-hak muslim, melepaskan kepentingan pribadi dan kelompok, menjaga kemurnian perjuangan, serta mencetak kader-kader yang berintegrasi kepada ideologi Islam bukan yang lain. Bagaimana perspektif pemirsa semua? Tinggalkan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.